Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Kita amati ya, tabel ini kaidah pencacahan bagian dari kombinatorik. Kombinatorik yang kita bicarakan di sini akan ada aturan pencacahan, ada faktorial, ada permutasi, dan kombinasi. Kombinatorik adalah model kita untuk bisa memecahkan persoalan dalam bidang peluang. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita fokuskan pada aturan pencacahan ya, di mana di dalamnya ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, serta kita berbicara tentang faktorial. Aturan pencacahan pertama yang akan kita bahas adalah tentang aturan pengisian tempat atau yang disebut sebagai filling slot. Bentuknya seperti ini. Karena bentuknya seperti inilah yang biasa kita sebut sebagai aturan perkalian. Apa itu K1, K2 hingga Kn? K1 di sini adalah banyaknya cara yang terjadi pada kejadian yang pertama. Kemudian, banyaknya cara yang terjadi pada kejadian yang kedua, hingga terjadi pada kejadian yang diinginkan, atau di sini adalah KN. Kejadian-kejadian ini dilakukan secara bersama-sama, karena itulah prosesnya menggunakan bentuk perkalian. Bagaimana ciri khas daripada aturan perkalian di sini? Biasanya anak-anak menyimpulkan dengan kata-kata dan. Kejadian yang dilakukan secara bersama-sama atau ada kata-kata dan, itulah merupakan ciri khas daripada aturan perkalian. Coba kita amati kasus berikut. Terdapat sebuah peta jalan dari A ke B terdapat 4 cara. Jika kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram, berarti ada kota A dari kota B seperti ini, di mana A ke B terdapat 4 cara. 1, 2, 3, dan 4 cara. Dari B ke C ada 3 cara. 1, 2, dan 3. Maka banyaknya cara yang dapat dilalui dari A ke C melalui B ada berapa? Kalau dimisalkan di sini adalah jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, di sini ada B, ini adalah yang pertama, kedua, dan ketiga, maka kita bisa melewati A1 di sini, kemudian di sini. Yang pertama, atau dari A1B ini kita melewati B2C atau melewati B3C, seperti itu ya. Nah, kejadian-kejadian yang semacam ini dari A1 ke B, B ke C di sini, di mana harus melalui B, inilah tentang kaidah perkalian. Maka banyaknya cara ada berapa? Kalau kita uraikan satu-satu, kita akan menemukan bahwa banyaknya cara adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Ini adalah penggunaan aturan perkalian. Dari mana kita bisa menguraikan A1B, kita jalan ke B1C. Ini yang pertama ya. Kemudian bisa A1B, kita jalan kedua C. A1B, jalan yang ketiga C. Baru kita masuk ke jalan yang kedua. A2B, 1C. A2B, 2C. A3B, ini A2B, 3C. Lalu A3B, 1C.
A3B 2C, A3B 3C. Ketika jalur 4, A4B 1C, A4B 2C, A4B 3C. Di sini ada 12 ya, maka bisa kita menggunakan aturan perkalian, yaitu 4 adalah banyaknya cara dari A ke B, 3 adalah banyaknya cara dari B ke C, di mana untuk pergi ke C, maka kita harus melakukannya bersama-sama. Kita tidak langsung bisa dari A1 ke C, tapi harus melalui B1. Dalam berapa cara seorang konsumen mendapatkan sejenis barang yang memiliki saluran, diawali dari ada saluran distributor di sini, pedagang besar, dan pengecer, di mana distributornya ada 2, berarti di sini ada D1 dan D2. Kemudian pedagang besarnya ada B1, B2, dan B3, serta pengecernya ada P1, ada 4 ya, P2, P3, hingga P4. Dengan syarat bahwa konsumen hanya bisa memperoleh barang dari pengecer. Jadi kalau kita mau beli, kita harus melewati D1 ke pedagang besar, baru kita bisa beli barangnya di bagian pengecer. Kasus semacam inilah yang juga disebut sebagai kasus dengan aturan perkalian. Maka banyaknya distributor ada 2, diikuti oleh pedagang besar, yaitu ada 3 cara, diikuti oleh pengecer yang ada 4 cara. Jadi ada berapa di sini? Ada 24 cara kita bisa mendapatkan barang tersebut. Logikanya sama dengan logika jalan tadi, yaitu dari D1 ditransfer ke B1, kemudian kita bisa beli di P1. Atau dari D1, B1 kita bisa beli di P2, dan seterusnya. Mudah ya? Pada suatu kelas terdiri dari 10 siswa, akan dibentuk kepengurusan yang terdiri dari ada ketua kelas, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Nah, ada berapa banyak cara yang bisa kita lakukan dari 10 siswa? Coba kita bayangkan, ada 10 siswa yang mau menjadi ketua. Nah, 10 siswa ini untuk kita pilih menjadi ketua, ada berapa banyak cara yang bisa kita pilih? Semuanya boleh mencalonkan ya, tidak ada ketentuan. Maka di sini ketuanya kita bisa memilih dari 10 orang tersebut. Tapi ketika satu orang sudah terpilih menjadi ketua, berarti jumlah siswa yang bisa terpilih menjadi sekretaris ada berapa? Betul, tinggal ada 9 siswa ya, karena satu sudah menjadi ketua. Maka dari 9 siswa ini kita bisa memilihnya untuk dijadikan sebagai sekretaris. Logika yang sama, sekretaris sudah terpilih satu orang, berarti tinggal 8 siswa untuk kita pilih sebagai bendahara. Nah, kejadian ini dilakukan secara bersama-sama. Ada ketua, sekretaris, dan ada bendahara. Maka kita lakukan dalam bentuk aturan perkalian menjadi 720 cara untuk membentuk kepengurusan. Aturan pencacahan yang kedua yaitu aturan penjumlahan.
Bentuknya seperti ini. Sama dengan aturan perkalian, di mana K1 di sini adalah kejadian pertama yang terjadi dalam dalam K1 cara. Kemudian ada K2 cara. Yang membedakan dari aturan perkalian adalah pada aturan penjumlahan ini dilakukan secara terpisah. Dilakukan secara terpisah, tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Atau biasanya anak-anak menyimpulkan ada kata-kata atau adalah sebuah pilihan. Jadi, dia terpisah. Maka itulah saatnya kita menggunakan aturan dari penjumlahan. Di mana kasusnya bisa kita lihat dari kasus seperti ini. Di dalam sebuah kotak pensil terdapat 5 pulpen, 3 pensil. Berapa banyak cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Karena kita disuruh memilih 1 pulpen atau 1 pensil, maka kita bisa melihatnya bahwa ini merupakan aturan penjumlahan. Kita tidak melakukannya secara bersama-sama. Kita memilih 1 pulpen atau 1 pensil. Maka aturannya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita misalnya ada pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3, pulpen 4, dan pulpen 5. Dan ada pensil 1, pensil 2, dan pensil 3, maka banyaknya cara untuk memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah kita bisa menggunakan P1 saja, atau P2 saja, atau P3 saja, P4, P5 saja, atau kita menggunakan pensilnya L1, L2, dan L3. Kejadian ini dilakukan secara terpisah, maka kita gunakan aturan penjumlahan sehingga menjadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jika ada kejadian seperti ini, ada percobaan melempar sebuah dadu, kemudian banyaknya kejadian muncul mata dadu genap atau mata dadu ganjil prima. Kata-kata atau di sini merupakan apa? Betul, di sini adalah aturan penjumlahan. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih dahulu kita mendata. Mata dadu itu ada berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka yang tergolong genap siapa? Ada 2, 4, dan 6. Kalau mata dadu yang prima, tapi ganjil ya, yang di sini yang diminta ganjil. Maka harus terpenuhi dua-duanya harus ganjil. Berarti ada 3 dan ada 5. Nah, maka banyaknya kejadian yang muncul ada berapa? Aturan penjumlahan, yaitu di sini ada 3 kejadian, di sini ada 2 kejadian, maka banyaknya cara yang mungkin yang muncul adalah ada 5 kejadian atau 5 cara yang mungkin dari percobaan melempar 1 buah dadu. Kasus berikutnya, hampir sama kasus dengan yang tadi. Coba, apa perbedaannya dengan kasus yang tadi? Ini masih berbicara tentang distribusi barang. Dari distributor, ada D1 dan D2. Kemudian pedagang besar, ada pedagang besar di sini ada P1, P2, dan P3 di sini. Kemudian pengecer di sini ada R1, R2, R3, di ini adalah R4. Nah, apa yang membedakan dengan kejadian tadi? Betul sekali,
syarat konsumennya. Di sini syarat konsumennya bebas. Konsumen boleh membeli barang dari manapun. Kalau kejadian tadi yang menggunakan aturan perkalian, dia hanya boleh mendapatkan barang melalui pengecer. Beda dengan kejadian ini di mana konsumen boleh membeli bisa dari distributor, pedagang bebas, ataupun pengecer. Oleh sebab itu, ini menggunakan aturan penjumlahan. Maka dari distributor, kita bisa menggunakan dua cara. Dari pedagang bebas besar, kita bisa menggunakan 3 cara. Atau dari pengecer, kita bisa menggunakan 4 cara. Jadi, berapa banyak caranya? 9 cara ya. Nah, bedakan dengan kejadian yang tadi. Kapan menggunakan aturan penjumlahan, kapan kita menggunakan aturan perkalian. Sebelum kita masuk pada tahap berikutnya, kita harus mengenal yang namanya faktorial. Faktorial disimbolkan dalam bentuk faktorial kayak seperti tanda seru ini ya. Ini adalah faktorial. Apa sih definisi faktorial? Apabila n adalah sebuah bilangan asli, di sini n adalah bilangan asli, maka n faktorial didefinisikan seperti ini. Yang perlu kita ingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Maka ketika kita diminta berapa nilai 4 faktorial, kita bisa menuliskannya menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi harus hati-hati menggunakan tanda seru ya. Jadi ini berapa? Berarti di sini ada 24. Mudah ya? Lalu bagaimana dengan kasus yang semacam ini? Nah, coba kita perhatikan apakah kita perlu menyusun dalam bentuk banyak. Kita lihat, kita 10 faktorial itu bisa kita tulis seperti ini ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 hingga kali 1 seperti itu ya. Nah, kita berhenti di 7 faktorial saja. Ini artinya sesudah 10 faktorial, karena di sini yang disebut 7 faktorial itu kan 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, hingga kali 1. Maka jika kita tidak menuliskannya, kita bisa langsung menuliskannya, oh ini adalah 7 faktorial. Kenapa Bu Ain membuatnya dalam bentuk berhenti di 7 faktorial? Perhatikan penyebutnya di sini. Antara 7 faktorial dengan 5 faktorial, kita berhenti di 7 faktorial di sini. Kenapa? Biar mudah menyelesaikannya, biar kita ngitungnya tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh, maka kita berhenti pada penyebut yang angkanya besar. Di sini adalah 7 faktorial. Kali 5 faktorial berarti kita bisa uraikan 5 kali 4, kali 3, kali 2, hingga kali 1. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. 7 faktorialnya hilang. Tinggal kita menyelesaikan daripada kasus perkaliannya. Ini menjadi lebih mudah kalian mengerjakannya. 10 berarti 5 kali 2 ya. Kemudian 3 ini habis untuk 3 sini. Kemudian 4 habis untuk di sini jadi 2. Maka penyelesaiannya adalah 3 kali 2 yaitu 6. Mudah ya faktorial? Nah, kasus ini akan kalian temukan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Ingatlah bahwa sopan santun adalah segala sesuatu simbol dari siapa kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.